Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Ibu Nur Rifmah Hidayah SE MSc, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Gilda ABD Rahman Al-Amri, Hamzah Setiawan, Meilani Nurfadilah, Nurjanah, dan Sabardi akan menjelaskan materi mengenai kaidah-kaidah dasar akuntansi syariah dengan pembagiannya. Nurjanah sebagai moderator, Gilda pengertian akuntansi syariah, Fadilah kaidah-kaidah dasar akuntansi syariah dalam Islam, Hamzah persamaan kaidah akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, Sabardi perbedaan kaidah akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Saya akan membacakan materi pengertian akuntansi. Menurut Sofyan S. Harahap, akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakikatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami, khususnya pada era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, dan pemerintah Islam. Kaidah dasar akuntansi syariah dalam Islam. Kaidah-kaidah akuntansi itu sendiri jika ditinjau dari segi Islam berdasarkan sumber buku yang sama meliputi 7 kaidah. Yang pertama, kaidah objektivitas. Sikap objektivitas akuntan dalam mencerminkan data-data akuntansi sesuai dengan kenyataan dan objektif. Yang kedua, kaidah akrual. Suatu kaidah yang menangani tentang penjadwalan, perimbangan, pemasukan dan pengeluarannya, baik yang diterima atau dibayarkan maupun yang belum diterima atau dibayarkan. Yang ketiga, kaidah pengukuran. Suatu kaidah yang menjelaskan suatu karakter jumlah sesuatu menurut dasar-dasar yang telah disepakati sebelumnya, tanpa melihat pada karakter dari sesuatu tersebut atau substansinya. Yang keempat, kaidah konsistensi, yaitu kaidah yang menuntut suatu komitmen untuk mengikuti itu produsernya itu sendiri dalam mengakui pengeluarannya. Persamaan kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional antara lain adalah: yang pertama, prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi. Yang kedua, prinsip penangguhan hauliyah dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan. Yang ketiga, prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal. Yang keempat, prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang. Yang kelima, prinsip perbandingan mukabalah dengan prinsip perbandingan income dengan kas atau biaya. Yang keenam, prinsip kontinuitas istimrariyah dengan kesinambungan perusahaan. Yang ketujuh, prinsip keterangan idaha dengan penjelasan atau pemberitahuan. Perbedaan kaidah akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Menurut Husain Sahatah dalam buku Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam adalah: yang pertama, para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas. Yang kedua, modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi 2 bagian, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal beredar atau aktiva lancar. Sedangkan di dalam konsep Islam, barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang atau cash dan harta berupa barang atau
atau stok, dan barang dibagi menjadi dua bagian, barang milik dan barang dagang. Yang ketiga, dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lainnya yang sama kedudukannya bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukur dan penentu nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai kaidah-kaidah dasar akuntansi syariah. Semoga teman-teman sudah bisa memahami kaidah-kaidah akuntansi syariah beserta persamaan dan perbedaan antara kaidah akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Jika ada salah kata dalam video ini, kami dari kelompok 4, khususnya saya pribadi sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.